Jadi dia punya Facebook follower banyak, pendeta besar gitu lah. Lumayan besar, cewek Nabia. Dia cuman komentar ketik deh. Yang dilakuin adalah, oke gue berdoa sama lo. Diketik tuh bahasa roh. Pika patakapat tika kata nanti disuruh dan dia kagak tahu artinya. Jadi yang komen gue rasa bingung tuh, nggak tahu tuh artinya. Saya sedang berbahasa roh buat anda gitu. Sama yang ini ada yang satu translatein bahasa roh, satu ke bahasa Inggris. Jadi satu translator bahasa roh ke bahasa Indonesia, yang satu lagi ke bahasa Inggris. Oh itu udah ngaco tuh kayak gitu tuh. Iya. Tel Talk, teologi berbicara, Bicara teologi. Oke, kita sedang merayakan 10 hari Pencurahan Roh Roh Kudus. Dan biasanya kalau bagi gereja yang alirannya kayak kita nih, Pentakosta karismatik, pasti tanda-tanda utamanya itu berbahasa roh. Kepenuhan Roh Kudus, Iya. tanda utamanya adalah Bahasa roh. dibaptis. Oke. Sudah berangsur mungkin ratusan tahun, 100 tahun mungkin ada ya, sampai puluhan tahun lah ya. Iya. Itu pro kontra ngomong tentang bahasa roh. Betul. Udah banyak beberapa perdebatan, buku-buku yang dikeluarin banyak sekali. Kita nggak mau tenggelam lagi dalam perdebatan itu, tapi kita mau kembali refresh lagi lah ya tentang bahasa roh. Betul. Apakah emang bahasa roh harus hiraba-raba? Nah. Apakah itu ada polanya? Apakah itu ada rumusnya? Gitu kan, sehingga orang yang tidak dapat karunia pun bisa ikut-ikutan. Betul. Nah, jadi yang paling pertama, bahasa roh itu apa sih dan gimana sih, Bill? Gitu. Oke, kalau yang kita tahu bahasa roh itu ada 2 jenis. Ada senolalia, ada glossolalia. Oke. Nah, pertama seno dulu ya. Jadi Seno. senolalia itu dalam bahasa Yunani itu adalah lain atau asing. Asing. Ya, tetapi memang itu ada di pasal Kisah Rasul 2 ayat 4. Empat. Tetapi tidak dituliskan secara harafiah senos itu. Iya. Tapi ditulis dengan kata heteros atau Iya. lain. Iya. Gitu ya. Jadi bisa dibilang saat rasul-rasul ini kepenuhan Roh Kudus gitu, Yang pernah itu ya? mereka berbahasa roh dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa asing. Nah, bahasa asing. Makanya hal ini dibuktikan dengan konteks ayat di bawahnya. Di mana waktu itu ada orang Yahudi, ada orang Arab, orang Kreta. Mereka sampai kaget. Iya. Kok mereka bisa berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Bahasa ibunya mereka lah. Jadi gitu. mereka memuji Tuhan dengan bahasa-bahasa asing. Iya. asing. Padahal nih orang nih orang Ibrani Iya, gitu. bahasanya bahasa Aram kan. Dan dia nggak sekolah sastra tuh, yakin gua. Si Petrus apalagi kan. Iya, kayak Yohanes juga kan. Iya. Banyak yang nelayan. Iya. Maksudnya kalau pada waktu itu kan bukan orang yang berpendidikan. Benar. Beda sama ahli Taurat atau Farisi. Iya. Nah, mereka kali lo kok bisa berbahasa asing? Iya. Itu kurang lebih, guys. Nah, tetapi kita juga harus mengerti ada yang kedua namanya glossolalia. Glossolalia ini berbicara dengan lidah, itulah kurang lebih. Nah, itu yang paling terkenal itu ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Iya. Contohnya nih aku bacakan ya. Ini Paulus sendiri ya yang berbicara. Ya, dia bilang begini. Kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk berbuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Betul. Ya, jadi apa ya? Jadi di tipe yang kedua ini tuh nggak ada yang ngerti bahasanya. Benar. Jadi kita harus ngebedain kalau yang seno ini bahasa lain orang ngerti. Gitu. Paham ya? Bahasa asing lah. Bahasa asing, misalnya kita bahasa Indonesia tiba-tiba bahasa spellnya Mandarin. Iya. Spellnya tahu. Iya, tiba-tiba Mandarin, tiba-tiba bahasa yang tahu nggak ya? Nah, iya. Ada suku yang kalau ngomong Iya. Ada ada bahasa. Bandel banget lu, Suwer. Iya benar. nah tapi itu Ada di TikTok Itu masalah, iya. bahasa tersusah di dunia yang membaca berita tuh. kayak Ya sih gue bersih gitu. Ada tuh. Viral banget itu. Iya. Itu translatornya pusing tuh, bener yakin gue. bener. Nah itu kan kalau seno Iya. orang ngerti bahasa asing. Bahasa asing. Kalau ini orang nggak ada yang Nggak ada yang ngerti. tahu. Tetapi sebab tidak ada seseorang pun yang mengerti bahasanya.
Ya. Kecuali kalau ada yang bisa nafsirin. Ya. Oke. Karena konteksnya ngomong gitu kan. Iya. Gitu. Jadi, nah ini mungkin menjadi sebuah apa ya? Waktu itu kan waktu gue masih kuliah teologi, memang salah satu apa ya apologetikanya Basaro yang syakararabarara Iya, gitu-gitu iya. ya. Itu ada di ayat Kisah Rasul 2 ayat 13. Dikatakan gini. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur mani. Anggur. Jadi- Nah, anggur mana sih? Orang mabuk kan Iya, ngomong orang kayak mumbling gitu, mumbling kayak makan ini ya. Ngajak-ngajak gue ya. Iya, soalnya ini salah satu apologetika kenapa berbahasa roh. Iya. Itu kayak orang nggak jelas. Iya. Rabara syakara bukan gitu. Iya. Karena di sini dijelasin karena orang berpikir itu masuk akal karena gini. Iya. Orang kalau bahasa roh orang nggak ngerti pertama kali denger orang akan mikir nih orang maaf ya ini nggak waras. Iya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Iya. Satu nggak waras, dua kalau nggak mabok. Iya benar. Orang gitu kan kayak orang mabok, orang mumbling gitu, kayak gitu. Makanya habis dia denger itu, Petrus langsung bangkit berdiri. Hai kamu orang Yahudi, ya kan langsung dia bilang orang-orang ini tidak mabuk. Karena Seperti berarti kan banyak yang berkata-kata seperti Iya. orang mabok Seperti itu. orang mabok. Berarti bersama-sama tuh kayak gitu kan. Orang-orang ini nggak mabuk, kamu sangka karena hari baru pukul 9. Ngapain mabuk pagi-pagi? Pagi-pagi ngapain? Ngopi, Ini ngeteh. bukan berarti para murid kok malah mabuk nih kan. Pukul 9 nih bro. Buang sate enggak. Iya enggak juga. Mungkin orang Yahudi kok mabuk malu. Iya, maksudnya kan orang Yahudi kalau mabuk malu. nggak maksudnya nggak lo dimanapun lah budaya manapun pasti kalau mabok malam biasanya. Iya, kok pagi, terlalu pagi mas. Pagi, gitu. Mas. Pagi Minimal tuh- Coca-Cola lah gitu. Ngopi-ngopi. Iya gitu. Mabok tuh malam. Setuju gue setuju. Gitu. Jadi gue setuju tuh dengan catatan yang bahasa bukan berbicara rabar-rabarnya doang, Iya. tapi memang kayak orang jadi nggak Mabok jelas kayak orang Iya. mabok. Gitu. Jadi gue inget banget satu film namanya The Imitation Game. Oh, imitation Alan game. Turing. Alan Turing. Jadi kesimpulannya itu ini kisah nyata kan ya. Iya, iya. Kesimpulannya itu mereka tuh susah banget ngalahin Nazi. Darat, lautnya khususnya lautnya. Kalau darat pada waktu udara waktu itu Inggris menang, jago kan gitu kan ini. Tapi laut tuh susah banget. Iya. Susah banget Karena itu. mereka yang pertama kali punya. Ini Dia kan punya apa tuh? kapal selam ya? Iya, submarine itu. Sama itu. Nah, ternyata dia bisa menang Inggris cuman satu gagarannya, bukan karena armada kapalnya, tapi gara-gara si Alan Turing bisa memecahkan kode Enigma. dan itu berbicara dia memecahkan komunikasi. Dipecahin, kalah tuh. Maksudnya begini. Kalau iblis dia bahasa Rusia yang paling susah aja, iblis tahu bahasanya. Iya. Tahu, jadi gini, berbicara perang itu berbicara strategi kan. Ibaratnya kalau bahasa manusia dia tahu. Iya sih. Tetapi kalau udah ngomong bahasa roh, yang Iya. tahu cuman kita sama Tuhan. Dan kadang Iblis kita nggak pun- tahu. kita nggak tahu. Kita pun nggak Iya. tahu. Nah kalau iblis nggak tahu, dia bingung strategi mau ngejatuhin kita dengan apa. Iya. Makanya terkadang gue kalau ngalamin kalau bahasa roh tuh kayak bener-bener kita bisa menang gitu. Iya sih, emang kalau dari Iya. pengalaman setiap kali berbahasa roh emang kayak Iya. nge-recharge. Itu makanya kalau Tuhan bilang Roh Kudus itu akan menjadi penolongmu, ya dalam bahasa roh itu adalah bagian dalam Tuhan ingin menolong kita. Itu. Dan ini gue setuju Gitu. banget ya, karena Paulus pun bilang, aku ini berbahasa roh itu lebih dari kalian kan. Itu. Iya. Jadi gitu. bener-bener ya iblis nggak tahu komunikasi kita sama Tuhan, dia mau strategi apa kagak habis. Kan dia bilang berbahasa roh itu membangun diri Iya. sendiri kan. Bener. Gitu. Jadi apa namanya? Semua sih lebih ke pilihan ya gitu. Iya, Kan Tuhan sudah menyediakan Roh Kudus sebagai penolong dan bagian dalam itu adalah bahasa roh gitu. Ya. Jadi bahasa roh bukan lebih ke debatin apakah itu kata-katanya, tapi lebih ke esensinya, Betul. fungsinya. Iya. Fungsinya itu kita lebih mendekat sama Tuhan, kita ada kemenangan demi kemenangan strategi dari Tuhan gitu. Ya itu pilihan sendiri. Tapi kalau memang apa mungkin enggak. yang jadi gue bilang batu sandungan kali Iya. ya bahasanya dari orang-orang yang tidak percaya itu adalah
kata-katanya kayak dibuat-buat. Iya. Terus Iya. mirip-mirip. Di luar daripada konteksnya memang ada oknum-oknum ya yang terlalu ekstrim lah. Iya. Contoh nih ada di tahun 2014-an nggak salah ya. Ada hamba Tuhan Nabiah gitu di mana di Amerika tuh mana nggak tahu. Jadi dia punya Facebook followernya banyak, pendeta besar gitu lah, lumayan besar, cewek Nabiah punya Facebook dan ada yang komentar, minta doain kan, ada yang komentar. Facebook nggak punya aplikasi namanya Voice ya kan, dia cuma komentar ketik kan. Yang dilakuin adalah, oke gue berdoa sama lo, diketik tuh bahasa roh. Disuruh dan dia kagak tahu artinya. Jadi yang komen gue rasa bingung tuh, nggak tahu tuh artinya. Saya sedang berbahasa roh buat anda gitu. Sama yang ini ada yang satu translatein bahasa roh, satu ke bahasa Inggris. Jadi satu translator bahasa roh Iya. ke bahasa Indonesia, yang satu lagi ke bahasa Inggris. Bahasa Oh, itu Inggris. udah ngaco tuh kayak gitu tuh. Iya. Jadi memang ya itu lebih guru sih itu lebih ke oknum. Itu harus diuji lah ya. Ada yang khotbah pakai bahasa roh. Beneran? Sampai akhir tuh. Iya khotbah, tapi ada translatornya. Oh berarti dia nggak siapin khotbah tuh berarti. Siapin khotbah, translatornya tuh. Iya. Siapin khotbah. dia. Beneran, ntar coba lihat video deh. Iya khotbah pakai bahasa roh. Iya. Iya. Ya makanya kayak gini-gini kan jadi Iya. orang tuh yang nggak percaya jadi Iya. kan bener Benar, kan gue benar. bilang. Maksud gue dalam hal ini pasti adalah hal-hal oknum yang kayak gitu. Iya, iya, iya. Jangan lihat itunya lah gitu. Lihat yang benernya aja. Iya. Contohnya ketika dia berbahasa roh hidup dia tuh lebih Iya. Betul. ngebangun. Karena ya kan, gitu. kalau gue pribadi gue dapet itu waktu SD malah. Iya kan? Dimana SD itu kan, dan waktu itu gue inget banget tuh, gue kelas 6 SD kalau nggak salah. Iya. Dan itu kejadiannya lagi kayak ibadah sekolah minggu. Yang doain gue namanya Pak Ari, gue masih ingat sampai sekarang. Gembala Iya. Pamulang, wakil gembala Karayon. Dan waktu itu gue lagi main sama temen gue. Gue nggak konsen ikut ibadah, namanya masih kecil ya. Atarko juga kagak. Tarko juga enggak, cuman dia doa keliling kan, satu-satu doain. Nah pas di gua, itu gue inget banget waktu dia tumpang tangan itu badan gua kayak kebakar. Iya. Tiba-tiba gua berkata-kata. Jadi itu benar-benar namanya bahasa roh bukan dipelajarin tapi karunia. Dapat langsung. Dan bahkan itu saking karunianya, hati gua nggak siap tapi Tuhan kasih. Nah, benar-benar sih. Gitu. Kalau gue malah dapat bahasa roh tuh waktu bertobat nggak lama dibaptis. Baptis. Dan gue sama sekali nggak tahu info tentang bahasa roh tuh apa. Beberapa pelajaran kan bertobat Belum. kan. Nggak ada buletinnya, Iya, baru ada. tahu GBI banget juga. Dibaptis, pas dibaptis langsung tuh dapat karena bahasa roh. Videonya masih ada tuh. Setelah itu gue baru tahu, oh itu bahasa roh ya. Itu jadi Dapat aja iya kan. dapat aja Nggak, gitu. ini itu karunia sih. Nggak direka juga gitu. Gue baru after itu oh ini bahasa roh gitu. Gitu. Siapa yang baptis itu? Pak Susilo almarhum. Almarhum. Yang biasa gitu. Pak almarhum tuh kalau misalnya baptis langsung bahasa roh tuh di situ. Oh, emang karunianya ya. Iya, gitu. Emang namanya karunia itu nggak bisa dibuat-buat ya. Iya, Gimana ya? iya benar. Oke, Gitu. udah. Oke. Jadi bahasa roh itu adalah nyata dan bukan bahasa setan ya. Biasanya Iya. orang ada yang ngomong tuh bahasa setan gitu kan. Mungkin terakhir kali ya. Apa Ini tuh? yang sering jadi perdebatan, jadi kebingungan, dikatakan bahwa bahasa roh itu tanda untuk orang yang tidak beriman. Nah, Oh, oke. Iya nggak sih? Kan ada nih. Ya, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, Iya. tapi untuk orang yang tidak beriman, gitu ya. Nah, mungkin gue jelasin sedikit ya. Ini gue ambil dari tafsirannya Bob Utley. Bob Utley. Iya. Ya, Ngomong apa lu? ya. Bob Utley bagus. Sama gua juga lagi ya. Oke, nah dia menjelaskan begini ya. Di 1 Korintus 14 ayatnya yang 21 sampai 22. Ya, dijelaskan ini adalah kutipan sebagian dari Yesaya 28 ayat 11 sampai 12. Gue bacain dikit ya. Di Yesaya dikatakan, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Nah, jadi ini berhubungan dengan serangan Assyria ke Israel. Ya, ayat 1 Korintus 14 ayat 22 ini berhubungan dengan kutipan ini dan tidak dengan konteks keseluruhannya.
Ya, kalimat ini adalah persis kebalikan dari semua hal lain yang dikatakan Paulus dalam konteks ini. Ini pasti hanya berhubungan dengan kutipan PL tersebut. Paulus menggunakan tanda dalam dua cara, penghakiman dan anugerah. Ya, jadi ini sebenarnya nyambungnya ke situ ke Yesaya 28. Iya. Jadi yang dimaksud adalah waktu bahasa roh itu hadir, itu sebenarnya menjadi sebuah tanda bahwa kedatangan Tuhan tuh udah kayak makin dekat gitu. Iya. Kayak bisa dibilang akhir zaman lah. Iya. Jadi sebuah peringatan sebenarnya, Iya, sebuah iya. peringatan gitu. Jadi itu bukan artinya berarti kalau kita berbahasa roh kita nggak punya iman. Iya. Nah, Nggak begitu lah, orang Paulus sendiri pun dia berbahasa roh. Lebih banyak Iya. lagi dia bilang. Iya, lebih banyak dan dibilang soalnya waktu itu gue lihat di YouTube ya ada orang yang bisa dibilang mengkritisi dengan sangat keras bahasa roh itu. Ya dia mengutip yang ini gitu. Bagi gue sangat nggak bijak dan ya kalau gue Jadi nggak tahu konteksnya. dan tidak dibaca seluruhnya. Betul. Iya, Itu iya, yang gue kadang sayangkan dari orang-orang yang mengkritik dari manapun, dia mencomot ayat tapi tidak melihat konteks. Betul. menurut gue gini loh, lihat orang yang berbahasa roh, lihat hidupnya aja. Lihat buahnya. Ya, lihat buahnya buahnya. aja. Kalau orang tuh berbahasa roh kenceng, tapi micetnya, oyonya kenceng, nah tinggalin deh, gitu ya kan. iya. Tapi banyak orang yang berbahasa roh kenceng, tapi hidup beriman tuh kenceng banget gitu. Itu betul. Itu contoh itu. Karena kan bahasa roh itu adalah tanda awal orang dibaptis Roh Kudus. Iya. Bicara orang dibaptis Roh Kudus adalah orang yang hidupnya itu dipimpin sama Iya. Roh Kudus. Dan lahir baru. Manusia lahir lamanya baru. pasti ditinggalin. Betul. Gitu. Tapi Oke. bukan satu-satunya tanda lah ya. Betul. Semoga Salah satu tanda. Salah sorry. satu. Oke. Takutnya kan. Iya, benar. Aku belum bahasa roh, belum punya Roh Kudus dong. Iya. Nah, gitu juga. Gitu. Sampai jumpa di video minggu depan. Berikutnya. Tuhan berkati. Berkati. Milenial baper. Bar.